Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Ketua RW 2 Kelurahan Kedung Doro atau yang mewakili teman-teman AP, ada Pak Abraham, Pak Rokim, Bu Hartati, Bu Ani, dan Bu Endang berkegiatan ya Pak? Perjalanan Pak. Oke. Dan yang sangat kami banggakan, ibu-ibu kader Surabaya hebat yang pernah ketemu saya di Sawung Galing. Karena waktu itu mungkin saya nggak bisa lama-lama, agak silau. Pak Rokim minta tolong ditutup dulu. Iya, siap. Dimatiin power. Kertas saja. Gua nih, Pak Nura, Bu Pak Cahyo. Ya, agak silau. Di Semangga. Dan mungkin kita pada kesempatan ini, ibu-ibu sekalian, kita bisa sharing, kita bisa berbagi informasi, berbagi pengalaman. Seperti yang disampaikan oleh Bu Ani tadi, bahwa rekan-rekan agen pemulihan ini merupakan kepanjang tanganan BNN. Jadi beliau-beliau ini merupakan wakil BNN di tingkat kelurahan. Kalau sekarang kan sudah ada polisi RW gitu. Nah, sama kalau di BNN sekarang sudah mulai masuk ke kelurahan. Kenapa kok BNN masuk ke kelurahan? Supaya masyarakat itu memiliki akses yang cepat dan masyarakat itu tidak lagi takut, tidak lagi ragu jika ada warganya yang menjadi penyalahguna narkotika. Karena agen pemulihan kami ini kami bekali dengan ilmu bagaimana caranya rekan-rekan AP itu melakukan pendampingan, melakukan rehabilitasi, melakukan yang namanya KIE, komunikasi, informasi dan edukasi dalam satu rangkaian yang kita sebut dengan Kelurahan Bersinar, Kelurahan Bersih Narkoba. Nah, sebenarnya kader Kelurahan Bersih itu ada 15 orang. 10 orang itu untuk kader penyuluh yang bagian sosialisasi, dan 5 orang yang hari ini dipimpin oleh Pak Abraham itu sebagai agen pemulihan khusus untuk melakukan yang namanya rehabilitasi. Nah, ibu sekalian, rehab sekarang ini kan rata-rata berbayar. Kecuali kalau dia itu punya PBI itu jam kesmas kelas 3 atau SKTM, itu bisa tidak berbayar di Rumah Sakit Jiwa Menur. Tetapi ada tambahan biaya, boleh dikatakan gratis, namun ada beberapa hal yang tidak ditanggung oleh yang punya yang punya SKTM maupun PBI. Kegiatan apa seperti tes COVID dan sebagainya. Artinya tetap ada tambahan biaya. Kalau di LRKM atau yang punya swasta seperti Yayasan Plato, Yayasan Orbit, Yayasan Rumah Kita, Yayasan LRPPN, itu semuanya berbayar. Dan rata-rata ibu sekalian per bulannya 3,5 sampai 7 juta per bulan. Rehabnya minimal 3 bulan. Kalau di Rumah Sakit Jiwa Menur, kalau dia itu tidak punya SKTM atau PBI, bayarnya per bulannya 7 juta selama 3 bulan. Nah, karena biaya rehab itu mahal, maka BNN punya strategi baru, yaitu menghadirkan yang namanya IBM, intervensi berbasis masyarakat. Nah, Kelurahan Kedung Doro ini berdasarkan SK dari Kelurahan Kedung Doro menunjuk 5 orang AP. Ya, Pak Abraham, Pak Rokim, Bu Hartati, Bu Ani, sama Bu Endang, yang telah dilatih oleh BNN dan kemudian diperkuat dengan surat perintah dari Kepala BNN Kota Surabaya. Jadi ibu sekalian, segala sesuatu yang terkait dengan masalah narkotika bisa langsung berkomunikasi dengan agen pemulihan kami. Beliau ini bukan LSM, beliau ini juga bukan mata-mata, tapi beliau ini adalah kepanjang tanganan BNN yang tugasnya adalah menyelamatkan anak bangsa. Jadi kalau ada tetangga, ada warga yang punya ciri-ciri, wah curiga nih kayaknya kok sudah mulai marah-marah, sudah mulai
banyak yang hilang barang-barang di rumah, kayak ada narkoba gitu, langsung saja ke ke agen pemulihan kami. Jadi ibu sekalian tidak usah takut. Biasanya kan banyak orang-orang tuh mungkin takut mau datang ke BNN karena identik dengan penangkapan, dengan seperti itulah, image-nya jelek. Nah, BNN hadir dengan wajah baru. Beliau ini tidak digaji ibu sama BNN, tidak digaji beliau. Beliau itu sukarelawan. Tetapi beliau dilindungi oleh BNN lewat SK dan surat perintah. Beliau bukan ormas, juga bukan LSM. Itu sekilas tentang agen pemulihan. Nah, ibu sekalian, kita itu sebenarnya punya agenda besar. Kenapa agenda besar itu kok harus kita tata mulai sekarang? Tahun 2045, di saat Indonesia kita itu merayakan 100 tahun, ini sering saya sampaikan di berbagai forum, kita ini mengalami jumlah orang yang banyak. Nih, 2045 itu ibu-ibu tuh sebentar lagi 22 tahun. Kalau anak-anak kita sekarang ini yang baru lahir, itu 22 tahun tuh pas dia itu masa-masa remaja. Itu nanti jumlahnya itu jauh lebih banyak daripada yang usia sepuh-sepuh. Nah, kita termasuk AP ini hadir di masyarakat, yaitu ingin melakukan penguatan pondasi rumah tangga. Kenapa kok seperti itu, Pak? Ya, karena permasalahan negara ini itu berawal dari permasalahan dalam rumah tangga. Kalau setiap rumah tangga ini pondasi agamanya kuat, pondasi ekonominya kuat, pondasi pendidikannya kuat, pondasi kebudayaannya, kecintaan terhadap Indonesia, kebinekaannya kuat, dan pondasi sosial kemasyarakatan kuat, maka tidak ada permasalahan dalam rumah tangga. Orang muncul narkotika, orang muncul kejahatan kriminal karena apa? Karena dalam rumah tangganya tidak bisa ada kekuatan itu. Contoh, bapak ibunya sibuk bekerja, anaknya tidak terurus. Akhirnya apa? Anaknya mencari tempat yang nyaman, yang membuat dia itu merasa tenang. Pas salah teman, buyar. Bapaknya tidak kerja, ibunya tidak kerja, permasalahan ekonomi, cekcok, berantem terus. Anak tidak nyaman, lari ke warung kopi, di situ ketemu bandar, juga terjadi. Kalau setiap rumah tangga itu mapan, agamanya kuat, tahu fungsinya bapak, tugasnya seorang ayah seperti apa, tugasnya seorang istri seperti apa, tugasnya anak apa, semuanya harmonis, selaras, damai-damai saja, nggak ada permasalahan di negara kita ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang ingin kita tanamkan. Karena apa? Kalau 2045 semua rumah tangga itu kuat, mapan, tidak ada permasalahan, maka Indonesia itu berpotensi, seperti saya ulang-ulang berkali-kali, menjadi negara superpower. Bukan lagi negara maju, negara superpower, 5 besar negara kita. Tahun 2020-an, 2020 sampai sekarang, event-event internasional telah kita selenggarakan di negara kita dan sukses. Asian Games, KTT, Formula 1, GP, itu kelas-kelas internasional dan berjalan dengan sukses, dengan berhasil, dengan damai. Ini. Nah, kenapa kok kita itu berpotensi jadi negara superpower? Karena kita punya 3 modal besar yang tidak dimiliki oleh negara lain. Pertama, rakyat yang banyak. Kedua, wilayah yang luas. Ketiga, sumber daya alam yang kaya raya. Singapura saat ini negara maju, tapi Singapura tidak berpotensi jadi negara superpower. Kenapa? Wilayahnya kecil, rakyatnya sedikit. Australia juga seperti itu, walaupun wilayahnya luas, tapi rakyatnya sedikit. Indonesia punya kekuatan ini. Kita bisa bayangkan satu gunung saja, Freeport, yang bentuknya gunung sekarang jadi kawah, masih menghasilkan emas. Bayangkan tempat-tempat yang lainnya. Kita Bapak Ibu sekalian, laut kita luas, tidak usah bibit, gak usah ngasih makan ikan, cukup jaring saja dapat ikan dan bisa dijual. Pinggir-pinggir rumah kita, walaupun ini katakanlah padat penduduk, pasang polybag, tanam, siram,
rambut tumbuh, cabai, jahe, dan sebagainya. Nah, BNN punya konsep ini. Kita di BNN bukan cuma melaksanakan rehabilitasi, tetapi